Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha? Mudah-mudahan Ananda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ananda soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 1G. Ya, kita masuk ke subtema 4. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Alhamdulillah ya, hari ini mudah-mudahan pembelajarannya berjalan lancar. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa akan memperlancar pembelajaran pada hari ini, dan mudah-mudahan Ananda akan mendapatkan kefahaman serta ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, boleh dibuka bukunya halaman 98. Oke, sudah. Di halaman 98 kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo mengamati. Keluarlah dari kelasmu, buatlah kelompok bersama 3 temanmu. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu, misalnya pasir, batu, daun, dan batang pohon. Sentuhlah permukaan benda-benda tersebut. Benda apa saja yang terasa halus atau lembut? Benda apa saja yang terasa kasar? Catatlah hasil pengamatanmu, lalu sampaikan hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, ini kita akan membandingkan antara benda yang permukaannya halus atau lembut dan juga benda yang permukaannya kasar. Tentu ya, di depan rumah Ananda banyak sekali benda-benda tersebut ya, yang permukaannya halus dan permukaannya kasar. Nah, nanti boleh Ananda silahkan diamati benda-benda yang ada di sekitar rumah Ananda. Baiklah, kita lanjut. Ayo membaca. Nina mempunyai boneka kesayangan. Boneka itu hadiah dari ayah. Boneka itu ringan dan halus. Nina sering memeluk saat tidur. Permukaan benda berbeda-beda. Benda yang permukaannya halus, lembut, atau licin ya. Ada benda yang permukaannya halus, lembut, atau licin. Misalnya benda-benda berikut. Nah, vas keramik ya, vas bunga keramik. Nah, kemudian selimut. Nah, di rumah kalian pasti Ananda ya, ada ya nak ya, selimut. Selimut juga permukaannya lembut. Kemudian cermin. Nah, cermin juga halus ya, halus. Dan boneka juga permukaannya lembut. Kemudian ada juga benda yang permukaannya kasar. Misalnya benda-benda berikut: nanas, kemudian batu, cangkang kerang, pasir, dan masih banyak lagi ya yang lainnya, seperti salak ya, salak juga kasar, durian juga kasar ya, dan sebagainya. Nah, tuliskan 2 kalimat tentang permukaan benda di sekitarmu ya. Ini enggak usah ya nak ya. Kita lanjut halaman berikutnya. Ayo berkreasi. Di kamar Nina ada hiasan dinding. Hiasan itu terbuat dari pasir dan kerang. Ayo membuat hiasan dinding dari pasir. Siapkan piring, kertas bekas, pasir,
cangkang kerang kecil jika ada, lem dan kertas warna-warni, pensil, kuas, dan cat air. Nah, langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, warnailah permukaan piring kertas dengan cat air berwarna biru. Kemudian buatlah gambar permukaan bawah laut, pemandangan bawah laut di permukaan piring kertas. Kemudian yang ketiga, guntinglah kertas warna-warni membentuk ikan dan rumput laut. Hati-hati menggunakan gunting. Kemudian 4, oleskan lem pada gambarmu. 5, tempelkan rumput laut, ikan, cangkang kerang sesuai gambarmu. Kemudian terakhir, taburkan pasir di bagian bawah, biarkan hingga lem mengering. Nah, jadi ya seperti hiasan atau seperti pemandangan di bawah laut. Ini tidak usah dipraktekkan ya, pintar soleh-soleha. Yang pengen mempraktekkan bagaimana, Miss? Boleh, silahkan. Kita lanjut. Halaman 101. Ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita dapat berubah bentuknya. Benda dapat berubah dengan benda dapat berubah karena mendapat perlakuan. Coba perhatikan benda-benda berikut. Nah, yang pertama nih, plastisin. Plastisin bisa berubah karena ditekan ya, ditekan dan dibentuk menjadi suatu karya yang lain. Kemudian kertas. Kertas juga dapat berubah dengan cara dilipat ya. Dilipat. Kemudian pasir. Pasir bisa berubah bentuk ya. Pasir berbentuk butiran. Pasir yang diberi sedikit air dapat diubah menjadi bentuk istana atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda apa saja yang dapat berubah bentuknya? Bagaimana benda tersebut dapat berubah bentuknya? Ya, insya Allah banyak ya. Mungkin Ananda juga punya plastisin, punya kertas origami ya. Atau mungkin ada yang punya pasir mainan. Nah, itu bisa dirubah-rubah bentuknya. Lanjut, ayo peragakan. Nina senang bermain lompat tali. Nina meroncek karet gelang untuk membuat talinya. Karet gelang dapat berubah bentuk jika ditarik. Karet gelang bersifat lentur. Nah, apakah tubuhmu juga lentur? Nah, ayo melatih kelenturan tubuhmu. Ya, perhatikan gerakan berikut. Nah, coba lihat ya gerakan Nina. Ya, badan dibungkukkan. Ya. Kemudian ya, dibungkukkan kondisi berdiri, kemudian dibungkukkan kondisi duduk. Nah, kemudian tangan diangkat dan sebagainya. Itu adalah gerakan-gerakan yang melatih kelenturan tubuh ya. Ananda boleh melakukannya agar badan kita bisa lentur ya, karena ini melatih kelenturan tubuh dan termasuk juga olahraga. Mudah-mudahan Ananda bisa sehat selalu. Lanjut, halaman 103. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat sesuai ciri-ciri benda pada gambar. Ya, gambar yang pertama nih. Ini adalah apa ini? Boneka. Kemudian permukaannya sangat lembut. Benda ini berwarna merah muda. Kemudian bawahnya, saat tidur kita memakai ya bantal. Benda ini berwarna
biru. Permukaan benda ini adalah lembut. Ya. Sekarang nomor 2, tuliskan kalimat sesuai ciri-ciri benda berikut. Ya. Ini adalah buah durian. Permukaannya kasar, rasanya manis. Dan yang sampingnya ini adalah sweater. Ya. Benda ini berwarna kuning. Nah, permukaannya lembut ya, lembut atau kasar ya. Nah, yang punya sweater boleh diraba. Nomor 3, tuliskan 3 contoh benda yang permukaannya halus. Ya, benda yang permukaannya halus apa saja ya? Boleh selimut, bantal, boneka. Nomor 4, tuliskan 3 contoh benda yang permukaannya kasar. Apa ya? Boleh durian, salak, kemudian rambutan juga boleh. Nah, itu tadi ya Ananda Soleh-Soleha pembelajaran 4. Semoga Ananda bisa menulis kalimat sesuai ciri-ciri benda. Ananda bisa membedakan permukaan benda. Ananda bisa membuat kreasi dari pasir. Dan Ananda bisa melakukan gerak kelenturan tubuh. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Ayo bermain. Ayo bermain tebak benda dengan teman sebangkumu. Tebaklah benda apa saja yang temanmu bawa di dalam tas sekolahnya. Rabalah benda-benda di dalam tas temanmu tanpa melihatnya. Sebutkan nama benda tersebut. Nah, ini permainan ini ya, tebak benda. Kita lanjut halaman 105. Ayo peragakan. Di sekolah, Nina belajar tentang ciri-ciri benda. Ia belajar sambil bermain tebak-tebakan. Nina menyebutkan kalimat petunjuk tentang ciri-ciri benda tersebut. Nah, ini Nina ya yang memberi tebakan. Aku terbuat dari plastik atau kaca. Biasanya aku berbentuk tabung. Aku digunakan untuk minum. Apakah itu? Apakah aku? Nah, Deli menjawab gelas ya. Betul. Nah, sekarang giliran model. Nah, apakah aku? Aku terbuat dari kayu. Aku mempunyai banyak warna. Salah satu ujungku tajam. Aku digunakan untuk menggambar. Pensil warna. Nah, iya, tebakan Nina juga benar. Kita lanjut. Ayo berhitung. Gelas berbentuk tabung. Permukaan gelas halus dan licin. Gelas kaca bisa pecah jika terjatuh. Nah, perhatikan gambar berikut. Di rumah Nina ada 72 gelas. Sebanyak 11 gelas pecah. Berapa gelas yang masih utuh? Gelas pecah sehingga berkurang. Ayo menghitung banyak gelas ya dengan pengurangan. Nah, tadi 72, kemudian dikurangi 11. Satuan dikurangi satuan, 2 dikurangi 1, 1. 7 dikurangi 1, 6. Jadi gelas yang masih utuh ada 61. Kemudian 107. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Bacalah ciri-ciri benda berikut. Tuliskan nama benda yang dimaksud. Nah, yang A, aku bagian dari tanaman. Aku mempunyai warna yang berbeda-beda. Aku berbau harum. Aku adalah apa ya kira-kira? Ya, benar sekali, bunga. Yang B, aku terbuat dari kayu. Aku berukuran besar. Aku biasanya digunakan untuk tempat menulis.
spidol atau kapur menjadi alat tulisnya. Aku adalah apa ya? Ya, papan tulis. Kemudian yang C. Aku biasanya terbuat dari kertas. Aku berisi angka, hari, dan bulan. Aku biasanya dipasang di dinding. Aku adalah, apakah aku? Ya, aku adalah kalender. Nomor 2, isilah titik-titik dengan tepat. 75 dikurangi 20. Nah, berapa ya? 5 kurangi 0, 5. 7 kurangi 2, 5. Hasilnya 55. Nomor B, 84 dikurangi 33. 4 kurangi 3, 1. 8 kurangi 3, ya 8 disimpan, kurangi 3, ya 5. Jadi 51. C, 96 dikurangi 15. 6 kurangi 5, 1. 9 kurangi 1, 8. Jadi hasilnya 81. Nomor 3, kerjakan soal-soal berikut. Di kelas Lina ada 56 kapur tulis. Sebanyak 13 kapur tulis sudah digunakan. Berapa banyak kapur tulis yang belum digunakan? Nah, berapa ya? 56 kurangi 13. 6 kurangi 3, 3. 5 kurangi 1, 4. Jadi berapa ya? 43. Yang B, ibu membeli 48 telur. Ada 5 butir telur yang pecah. Berapa banyak telur yang masih utuh? 48 dikurangi 5. Nah, tulis susun ke bawah. 5-nya ditulisnya di bawahnya angka 8 ya. Jadi 8 kurangi 5, 3. 4 kurangi 0, 4. Jadi berapa? 43. Nah, alhamdulillah ya Ananda soleh-soleha, itu tadi pembelajaran 5. Diharapkan Ananda bisa menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda dan Ananda bisa menyelesaikan masalah tentang pengurangan. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6 halaman 108. Ayo mengamati. Tony selalu merawat barang-barangnya. Barang yang dirawat tidak mudah rusak. Tony ingin mencuci sepedanya yang kotor. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Benda apa saja yang dibutuhkan Tony untuk mencuci sepedanya? Apa kegunaan benda-benda tersebut? Bicarakan dengan temanmu. Nah, perhatikan ya. Nah, apa ini? Pertama, ember. Ember gunanya untuk menampung air. Ya, untuk tempat air. Kemudian selang. Selang apa gunanya? Selang gunanya untuk menyalurkan air dari keran ke ember. Kemudian apa ya ini? Kanebo atau lap untuk mengeringkan sepedanya ya. Nanti ketika sudah selesai dicuci, nah dilap pakai kanebo. Kemudian ini apa ya? Nah, ini saput untuk mencuci ya, saput untuk mencuci, untuk menggosok sepedanya supaya bersih. Kemudian gayung untuk mengambil air dari ember untuk diguyurkan ke sepeda. Kemudian ayo membaca. Tony memerlukan selang untuk menyalurkan air. Selang tersebut terbuat dari karet. Selang lentur dan mudah digulung. Air ditampung di dalam ember. Ember terbuat dari plastik. Bahan plastik tidak tembus air. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Coba pasangkan gambar dengan bahan pembuatnya. Ya, yang pertama sendok. Sendok terbuat dari apa ya? Ya, sendok terbuat dari logam. Tarik garis ke logam.
Kemudian buku terbuat dari kertas, tarik garis ke kertas. Kemudian gelas terbuat dari kaca, dan baju atau kaos terbuat dari kain. Berikutnya halaman 109. Ayo berhitung. Tony bermain kelereng bersama Adi. Tony mempunyai 36 kelereng. Tony memberikan 6 kelerengnya kepada Adi. Sisa kelereng Tony dapat ditulis sebagai berikut. Nah, berapa ya? 36 dikurangi 6 ya. 6 satuan ya dikurangi 6 satuan. Ya, 6 kurangi 6 0. Kemudian 30-an dikurangi 0 ya, sama dengan berapa? 3. Jadi sisa kelereng Tony ada 30. Nah, setelah bermain Tony memenangkan 6 kelereng. Nah, banyak kelereng Tony sekarang adalah, tadi 30. Setelah menang mendapatkan lagi 6 kelereng. Jadi bertambah 6. Ya, 30 ditambah 6 ya, satuannya 0. Nah, 6 itu satuan. 0 ditambah 6 6. Kemudian puluhan, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, penjumlahan berhubungan dengan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Ya, 35 ditambah 1 sama dengan 36. Ya, berkaitan ya. Nah, kemudian 36 dikurangi 1 sama dengan 35. Nah, hasilnya 35. Kemudian 36 dikurangi 35 sama dengan 1 ya. Jadi hanya dibolak-balik saja. Kemudian yang berikutnya 24 ditambah 15 ya. 24 ditambah 15 sama dengan 39. Ya. Kemudian pengurangan. Kalau pengurangan itu dilihat nilai yang paling banyak. Nah, nilai yang paling banyak di antara tiga angka ini adalah 39. Jadi 39 kurangi 24 sama dengan 15. Nah, kemudian dibalik ya, 15-nya yang di depan. 39 dikurangi 15 sama dengan 24 ya. Jadi hanya 3 angka tadi dibolak-balik. Nah, kalau penjumlahan berarti yang kecil-kecil, nilai yang kecil-kecil ditambahkan. Nah, kalau pengurangan, nilai yang paling banyak itu dikurangkan. Lanjut. Ayo bercerita. Tony merawat barang-barangnya dengan baik. Tony mencuci sepedanya yang kotor. Tony juga mencuci sepatunya sendiri. Barang yang dirawat tidak akan mudah rusak. Merawat barang dengan baik adalah salah satu aturan di rumah Tony. Nah, apa yang kamu lakukan untuk merawat barang milikmu? Nah, tentu Ananda juga rajin ya. Bisa mencuci sepatu sendiri ya, bisa mencuci sepedanya yang kotor. Nah, dan mungkin bisa membantu ibunya ya mencuci piring yang setelah dipakai sendiri. Nah, mencuci gelas yang setelah dipakai sendiri. Nah, itu adalah contoh aturan ya. Atau merawat barang, bukan setelah makan barang atau piringnya ditaruh di sembarang tempat nanti akhirnya hilang. Nah, itu bukan merawat. Oke, pasti Ananda bisa. Lanjut. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan ciri-ciri benda pada gambar berikut. Ya, ada topi ya. Topi terbuat dari apa ya? Kain ya, boleh.
Topi terbuat dari kain, warnanya merah. Gunanya untuk melindungi kepala dari panas. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan terbuat dari karet atau plastik ya. Bisa karet, bisa plastik. Kemudian warnanya apa ini? Warnanya merah muda. Dan gunanya apa? Gunanya untuk melindungi tangan. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, ini kalau Ananda bisa, tidak usah menghitung, pasti juga bisa ya, hanya dibolak-balik 3 angka ini. Ya, 43 ditambah 16 sama dengan 59. Nah, angka yang paling besar dikurangkan. 59 dikurangi 43. Berapa ya? Nah, 16. Kemudian 59 dikurangi 16. Berapa ya? Nah, hasilnya kebalikannya, yaitu 43. Nah, berikutnya 25 ditambah 61 sama dengan 86. 86 dikurangi 25. Berapa ya? 86 dikurangi 25. Ya, 61. Nah, boleh ya, nanti kalau sambil dihitung juga boleh. Kemudian 86 dikurangi 61 berapa ya? 25. Ya, hanya dibolak-balik. Ya, kalau kurang yakin boleh dihitung. Berikutnya nomor 3. Lengkapilah kotak dengan bilangan yang tepat. Ya, lengkapilah dengan bilangan yang tepat. 20 ditambah 5. Berapa ya 20 tambah 5? Boleh dihitung. Ya, 20 ditambah 5. 25. Kemudian 25 dikurangi 20 berapa ya? Ya, 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 2, 0. Ya, jadi jumlahnya 5. Yang B, 24 ditambah 4. Boleh dihitung langsung ya, 24 disimpan, tambah 4 di jari. Habis 24, 25, 26, 27, 28. Tulis 28. Nah, kemudian 28 dikurangi 4. Berapa ya? Hitung lagi. 28 disimpan, 4 di jari. Hitungnya mundur sekarang karena pengurangan. Habis 28, 27, 26, 25, 24. Nah, hasilnya 24. Yang C, 20 ditambah 3. Berapa ya? 20 disimpan, 3 di jari. Habis 20, 21, 22, 23. Tulis 23. Nah, berapa ini yang kosong? Nah, yang kosong berarti 20 ditambah 3, yaitu 23. Kemudian 35 ditambah 5. 30 disimpan, ditambah 5. Habis 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tulis 40. Kotak yang satunya otomatis juga 40. Dan nomor terakhir, nomor 4, tuliskan cara merawat benda pada gambar di samping. Bagaimana ya cara merawat sepatu? Nah, dicuci ya bila sudah kotor, dicuci. Dan setelah kering diletakkan di tempat sepatu.
Oke, Ananda Soleh Soleha, itu tadi pembelajaran 6. Mudah-mudahan Ananda bisa menggunakan kosakata yang berkaitan dengan benda. Kemudian Ananda bisa menjelaskan hubungan penjumlahan dan pengurangan, serta Ananda bisa menyebutkan cara merawat benda ya, cara merawat benda kepunyaan atau benda yang sering kita gunakan. Oke, terima kasih Ananda Soleh Soleha. Itu tadi yang bisa Miss sampaikan. Untuk PR yang disubmit atau tugas yang disubmit adalah halaman 103, 107 dan juga halaman 110. Oke, terima kasih Ananda Soleh Soleha atas perhatiannya. Miss mohon maaf bila banyak kekurangannya. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.